Pendapatan Nasional oleh Indra Dermawan, Sarjana Sosial, Magister Administrasi Bisnis. Pendapatan nasional adalah ukuran ekonomi yang sangat penting yang menggambarkan total pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam suatu negara selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Ini mencakup upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa di dalam negeri. Adapun konsep pendapatan nasional, ada beberapa konsep yang terkait dengan pendapatan nasional, seperti 1. Pendapatan nasional neto atau NNI. Ini adalah pendapatan nasional setelah dikurangi penyusutan. 2. Pendapatan perseorangan atau PI. Total pendapatan yang diterima oleh individu baik sebagai upah, sewa, bunga, maupun keuntungan. Yang ketiga, konsep pendapatan nasional adalah pendapatan siap dibelanjakan atau DI. Pendapatan perseorangan setelah dikurangi pajak langsung. Sedangkan konsep pendapatan nasional yang keempat, yakni produk domestik bruto atau GDP, Gross Domestic Product. Nilai total produksi barang dan jasa dalam suatu negara tanpa memperhitungkan pendapatan dari investasi di luar negeri. Sedangkan konsep pendapatan nasional yang kelima, yakni produk nasional bruto atau GNP, nilai total produksi barang dan jasa oleh warga negara suatu negara, termasuk yang dihasilkan dari luar negeri. Pencatatan pendapatan nasional. Pendapatan nasional juga digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi, membandingkan kemajuan perekonomian antar negara, mengetahui struktur perekonomian, dan sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah. Untuk Indonesia, data pendapatan nasional dapat ditemukan melalui publikasi Badan Pusat Statistik yang memberikan gambaran tentang kesejahteraan dan kondisi perekonomian negara. Sedangkan kebijakan fiskal di Indonesia diarahkan oleh Badan Kebijakan Fiskal atau BKF dan melibatkan pengeluaran pemerintah serta pendapatan berbentuk pajak. Tujuannya adalah untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi secara umum. Sedangkan kebijakan moneter di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia dengan tujuan utama mencapai stabilitas nilai rupiah. Ini melibatkan pengendalian inflasi, suku bunga, jumlah uang yang beredar, dan kredit perbankan. Kerangka kerja yang digunakan oleh Inflation Strategy atau Inflation Targeting Framework atau ITF yang menetapkan target inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun fungsi kebijakan fiskal dan moneter, fungsi kebijakan fiskal dan moneter, kedua kebijakan ini saling melengkapi dalam mencapai sasaran ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan kestabilan harga. Contoh kebijakan fiskal. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan fiskal yang telah diterapkan di Indonesia. 1. Pemotongan pajak untuk kelompok menengah rendah, di mana pemerintah dapat memberlakukan pemotongan pajak bagi individu atau kelompok pendapatan menengah rendah untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, program infrastruktur skala besar.
alokasi anggaran besar untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, pelabuhan atau bandara baru untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Contoh kebijakan fiskal yang lain yakni pajak atas barang mewah. Pemerintah dapat memberlakukan pajak tambahan atau tarif pajak yang lebih tinggi untuk barang-barang mewah sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Stimulus atau stimulasi fiskal dalam krisis, pemerintah dapat memberikan stimulus fiskal seperti pemotongan pajak atau peningkatan pengeluaran publik untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi atau deflasi. Contoh kebijakan fiskal yang lain yakni tax amnesty atau amnesti pajak. Masyarakat diberikan pengurangan dan peniadaan pajak dalam periode tertentu sebagai insentif bagi mereka yang bersedia melaporkan seluruh kekayaannya. Contoh kebijakan fiskal yang lain yakni subsidi BBM atau bahan bakar minyak dan gas. Pemerintah memberikan subsidi untuk bahan bakar minyak dan gas untuk membantu meringankan beban biaya energi bagi masyarakat. Kebijakan fiskal dapat bervariasi, tergantung pada kondisi ekonomi dan tujuan pemerintah. Berikut adalah kurva perubahan pendapatan nasional dengan tingkat harga tetap. Kurva ini dikatakan sebagai kurva SRAS atau Short Run Aggregate Supply, berbentuk horizontal atau agregat penawaran jangka pendek berdasarkan teori dari Keynesian. Kapan agregat demand bergeser? Perubahan-perubahan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kebijakan ekonomi, perubahan di pasar global, atau peristiwa ekonomi lainnya. Dalam kurva, sumbu tegak dikatakan sebagai tingkat harga, atau P dan Y untuk pendapatan nasional atau pendapatan real, di mana terdapat titik temu antara sumbu P dan sumbu Y dikatakan sebagai sumbu equilibrium atau short run aggregate supply. Dalam kurva dikatakan kurva short run aggregate supply, agregat penawaran jangka pendek Keynesian. Kurva agregat penawaran jangka pendek menurut Keynesian ini bisa terjadi perubahan karena berbagai alasan, termasuk kebijakan ekonomi, perubahan di pasar global, atau peristiwa ekonomi lainnya. Kurva pengeluaran agregat ditandai dengan komponen-komponen pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, di mana konsumsi ditandai dengan CA atau konsumsi aktual, dan investasi IA, investasi aktual, pengeluaran pemerintah GA atau G aktual, ekspor neto XA min MA. Penguasaan konsep pengeluaran, intended expenditure, pengeluaran yang dimaksud, dan desired expenditure, pengeluaran yang diinginkan, planned expenditure, pengeluaran yang direncanakan. Komponen-komponen tersebut terdapat pada pengeluaran agregat. Kurva agregat akan bergeser ketika kurva permintaan agregat atau agregat demand curve bergeser karena perubahan dalam faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan agregat. Berikut adalah beberapa situasi yang dapat menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. 1. Perubahan dalam kekayaan rumah tangga. Jika tingkat harga turun, kekayaan real rumah tangga meningkat, yang mendorong peningkatan konsumsi dan bergesernya kurva permintaan agregat ke kanan. Yang kedua, perubahan suku bunga atau penurunan suku bunga dapat menurunkan biaya pinjaman dan mendorong investasi serta konsumsi yang menggeser kurva permintaan agregat ke kanan.
Perubahan kebijakan pemerintah, peningkatan pengeluaran pemerintah, atau penurunan pajak dapat meningkatkan pendapatan dan konsumsi yang menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Perubahan pendapatan nasional luar negeri, jika pendapatan nasional di negara lain meningkat, permintaan ekspor akan naik, yang juga dapat menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Perubahan ekspektasi, jika konsumen dan bisnis optimis tentang masa depan, mereka cenderung menghabiskan lebih banyak yang menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Sebaliknya, jika terjadi peningkatan pajak, penurunan kekayaan rumah tangga, kenaikan suku bunga, atau pesimisme tentang masa depan ekonomi, kurva permintaan agregat dapat bergeser ke kiri. Perubahan-perubahan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kebijakan ekonomi, perubahan di pasar global, atau peristiwa ekonomi lainnya. Pendapatan nasional sendiri merupakan ukuran pengeluaran aktual dari konsumsi, atau C, investasi, atau I, pengeluaran pemerintah, G, dan ekspor neto, X minus M. Teori pendapatan nasional membahas pengeluaran yang diinginkan dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Pendapatan disposable sendiri berarti pendapatan yang bisa dibelanjakan. Pendapatan disposable bagi rumah tangga digunakan untuk dua kegiatan. 1. Kegiatan mengkonsumsi. 2. Kegiatan menabung. Kurva konsumsi dan kurva tabungan. Kurva konsumsi dan kurva tabungan adalah konsep penting dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan antara pendapatan dan jumlah yang dikonsumsi atau ditabung oleh rumah tangga. Kurva konsumsi menunjukkan hubungan antara total konsumsi dan pendapatan nasional yang ditandai dengan Y, di mana C adalah konsumsi dan B adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC, dan Y adalah pendapatan kurva tabungan. Kurva tabungan menunjukkan hubungan antara total tabungan dan pendapatan nasional, di mana S adalah tabungan, B adalah MPC. Grafik fungsi konsumsi dan tabungan dapat menunjukkan tingkat impas break-even point, di mana pendapatan sama dengan konsumsi, sehingga tabungan adalah 0. Ini adalah kondisi keseimbangan di mana semua pendapatan yang diterima digunakan untuk konsumsi. Formulasi pengeluaran agregat, di mana pengeluaran agregat ditandai dengan AE sama dengan C, pengeluaran konsumsi, ditambah dengan I, pengeluaran investasi, ditambah dengan G, pengeluaran pemerintah, ditambah dengan X minus M, ekspor neto. Grafik keseimbangan dan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat yang ditandai dengan AE sama dengan Y. Grafik keseimbangan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat adalah representasi visual dari titik di mana ekonomi mencapai keseimbangan. Pada grafik sumbu horizontal biasanya mewakili income output Y, sedangkan sumbu vertikal mewakili E, expenditure. Titik keseimbangan dicapai ketika kurva pengeluaran agregat AE memotong garis 45 derajat yang menunjukkan setiap titik di mana pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional, Y sama dengan AE. Kurva keseimbangan pendapatan nasional, di mana kurva ini dinyatakan sebagai grafik keseimbangan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Direpresentasikan pada visual dari titik di mana ekonomi mencapai keseimbangan. Pada kurva ini, sumbu horizontal biasanya mewakili pendapatan nasional Y atau Y real, sedangkan sumbu vertikal mewakili pengeluaran agregat
E atau Y yang diinginkan atau AE dan titik keseimbangan atau equilibrium income dicapai ketika kurva pengeluaran agregat AE memotong garis 45 derajat yang menunjukkan setiap titik pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional di mana Y sama dengan AE atau AE sama dengan Y. Dalam perekonomian tertutup, pengeluaran agregat AE terdiri dari konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah G. Sehingga AE sama dengan C plus I plus G. Keseimbangan atau equilibrium income terjadi pada titik Y0 di mana titik Y0 menunjukkan bahwa terjadi titik keseimbangan atau equilibrium ketika output agregat sama dengan jumlah konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Pada gambar tabel berikut ini, di mana pendapatan nasional Y, konsumsi C, tabungan S, investasi I, dan pengeluaran agregat AE, terjadi keadaan perekonomian pada tabel 1, di mana pendapatan nasional Y 0, 120, 240, 360, 480, 600, 720, dan 840. Pada titik 840, konsumsi C 720, tabungan S 120, investasi I 120, pengeluaran agregat AE 840, maka terjadi keadaan perekonomian seimbang. Karena terdapat titik equilibrium antara pendapatan nasional, tabungan S, dan investasi I pada titik 120. Pada kurva keseimbangan pendapatan berdasarkan data tabel yang didapatkan di atas, maka digambarkan pada kurva C atau konsumsi titik 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900, dan 910. Sedangkan untuk saving atau menabung minus 90, 60, minus 30, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, dan 210. Dan investasi I terjadi titik equilibrium yang ditunjukkan pada titik E. Terdapat perpotongan antara investasi dan saving di angka 120. Sedangkan untuk pengeluaran agregat terjadi pada titik 210, 300, 390, 480, 570, 660, 750, 840, 930, 1020, 1110. Maka titik ini dikatakan sebagai titik pengeluaran agregat atau AE. An increase in government purchase, kenaikan dalam pembelian pemerintah dapat memiliki beberapa dampak pada ekonomi. Peningkatan permintaan agregat atau delta K, kenaikan pembelian pemerintah cenderung menyebabkan kenaikan dalam permintaan agregat yang dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka pendek. Pengaruh terhadap inflasi, peningkatan permintaan agregat juga berpotensi
menyebabkan inflasi jika ekonomi beroperasi dekat atau pada kapasitas penuh. Dampak pada sisi penawaran ekonomi, jika pembelian pemerintah difokuskan pada peningkatan infrastruktur, ini bisa menyebabkan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan pasokan agregat jangka panjang. AE sama dengan Y. Pengaruh terhadap hutang dan suku bunga, jika pembelian pemerintah dibiayai melalui hutang, ini bisa menyebabkan peningkatan biaya pinjaman dan mempengaruhi suku bunga. Efek pengganda, kenaikan dalam pembelian pemerintah dapat memiliki efek pengganda, di mana setiap uang yang dihabiskan oleh pemerintah akan menghasilkan peningkatan pendapatan yang lebih besar dalam ekonomi. Pengaruh terhadap investasi swasta, dalam beberapa kasus peningkatan pembelian pemerintah dapat mengurangi pengeluaran swasta, fenomena yang dikenal dengan crowding cut. Secara keseluruhan, kenaikan dalam pembelian pemerintah adalah alat kebijakan fiskal yang digunakan untuk merancang ekonomi, terutama selama periode resesi atau ketika ada kebutuhan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Namun penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana pembelian tersebut dibiayai dan dampak jangka panjangnya terhadap ekonomi. Di dalam kurva pembelian atau purchase government atau kenaikan dalam pembelian pemerintah, di mana terdapat Y1, di mana Y1 sama dengan E1 atau E1 sama dengan Y1. Ini berarti telah terjadi penurunan mendadak dan tidak terduga dalam jumlah barang atau material yang tersedia. Dalam konteks bisnis dan ekonomi, ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti peningkatan permintaan yang tidak terduga, atau pengeluaran agregat AE dipengaruhi oleh konsumsi C, dan investasi dan pengeluaran yang lain atau delta G, G1 ataupun G2. So, firm increase output and income resist toward a new equilibrium. Dikarenakan ada penurunan atau peningkatan yang tidak terduga, ini bisa menyebabkan titik keseimbangan atau titik singgung equilibrium yang ditandai dengan AE sama dengan Y, yang berpotongan dengan titik pengeluaran delta G, AE atau agregat pengeluaran yang dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, dan pengeluaran 1 atau pengeluaran 2. Maka terdapat titik equilibrium yang ditandai dengan delta Y. There is no an unplanned atau an unplanned drop in inventory. Jadi ada beberapa hal yang bisa terjadinya peningkatan pembelian pemerintah yang dapat memiliki beberapa dampak pada ekonomi, yang ditandai dengan pendapatan nasional delta Y dan pengeluaran delta G. Solving for delta Y, di mana delta Y adalah rata-rata pendapatan yang dipengaruhi oleh C, konsumsi, investasi, dan pengeluaran. On the left side of the equal sign dalam konteks matematika berarti mengumpulkan semua istilah yang mengandung delta Y dari sisi kiri tanda sama dengan dalam suatu persamaan. Ini biasanya dilakukan saat menyelesaikan persamaan atau ketika ingin menyederhanakan ekspresi untuk menemukan hubungan antara variabel-variabel yang berbeda. Ketika kita sudah menemukan nilai pendapatan nasional Y yang dipengaruhi oleh C, I, dan G, di mana C adalah konsumsi, I adalah investasi, dan G adalah pengeluaran pemerintah, maka kita harus mengumpulkan collect term with delta Y on the left side of the equal sign. Dalam konteksnya ini berarti kita harus mencari rata-rata pendapatan pemerintah
yang ditandai dengan delta Y sama dengan delta C ditambah dengan delta I ditambah dengan delta G. Maka didapatkan delta C ditambah dengan delta G sama dengan marginal propensity to consume atau rata-rata mengkonsumsi dikali dengan delta Y ditambah dengan delta G. Titik equilibrium atau equilibrium condition atau titik keseimbangan ini terjadi atau terdapat perubahan karena adanya exogenous atau I. Equilibrium condition dalam konteks ekonomi, kondisi keseimbangan yang merujuk pada situasi di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta dengan demand, sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan di pasar. Ini juga berarti keadaan di mana semua pengaruh yang beraksi saling membatalkan, menghasilkan sistem yang stabil, seimbang, atau tidak berubah. Variabel eksogen atau karena adanya investasi eksogen dalam faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dari luar dan tidak dipengaruhi oleh sistem ini sendiri. Titik keseimbangan equilibrium condition ini bisa berubah dikarenakan karena adanya exogenous dan dikarenakan karena adanya perubahan pada rata-rata dia mengkonsumsi. Maka delta C sama dengan marginal propensity to consume sama dengan delta Y. Akhirnya delta Y didapatkanlah persamaan delta Y sama dengan 1 dibagi dengan 1 dikurangi dengan marginal propensity to consume dikali dengan rata-rata pengeluaran pemerintah atau delta G. Untuk mendapatkan nilai equilibrium condition di dalam perubahan investasi karena adanya exogenous, dikarenakan karena adanya perubahan dalam mengkonsumsi, dan setelah kita mencari rata-rata marginal propensity to consume, maka pendapatan pemerintah atau delta Y sama dengan 1 dibagi dengan 1 dikurangi dengan MPC dikali dengan delta G. The Government Purchase Multiplier, definisi yang diberikan dalam gambar, mengacu pada konsep multiplier pembelian pemerintah. Definition: the increase in income resulting from a $1 increase in G. In this model, the government purchase multiplier equal delta Y dibagi dengan delta G sama dengan 1 dibagi dengan 1 dikurangi dengan marginal propensity to consume. Sebagai contoh, apabila marginal propensity to consume if MPC sama dengan 0.8 atau 0,8 dan kemudian delta Y dibagi dengan delta G, maka 1 dibagi dengan 1 dikurangi dengan 0,8 sama dengan 5. Artinya, jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya sebesar $1, pendapatan agregat dalam ekonomi akan meningkat lebih dari $1, tergantung pada nilai propensity marginal untuk mengkonsumsi atau MPC. Semakin tinggi MPC, semakin besar efek pengganda dari pengeluaran pemerintah. Sedangkan dalam pembelian pemerintah atau pengeluaran pemerintah G, dalam model ini, multiplier pembelian pemerintah adalah rasio perubahan pendapatan terhadap perubahan pembelian pemerintah dan biasanya lebih besar dari 1, yang menunjukkan bahwa setiap dolar yang dihabiskan oleh pemerintah akan menghasilkan peningkatan pendapatan yang lebih besar juga dalam ekonomi. Dalam kurva penurunan permintaan agregat atau agregat demand, penurunan permintaan agregat terjadi ketika jumlah total barang dan jasa yang diminta di ekonomi menurun. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pendapatan nasional atau YD atau pengeluaran konsumsi C. Jika pendapatan rumah tangga menurun, mereka akan mengurangi pengeluaran yang menurunkan permintaan agregat. Dan juga tingkat bunga, kenaikan suku bunga dapat mengurangi investasi dan konsumsi karena biaya pinjaman yang lebih tinggi. Kepercayaan dunia bisnis atau investasi I
Jika bisnis tidak yakin tentang masa depan ekonomi, mereka mungkin menunda atau mengurangi investasi. Pengeluaran pemerintah dapat menurun permintaan agregat, atau pengeluaran pemerintah juga bisa atau menurunkan permintaan agregat. Contoh, ekspor penurunan dalam ekspor bersih. Mungkin karena peningkatan nilai tukar atau penurunan permintaan global akan menurunkan permintaan agregat. Perubahan dalam komponen ini dapat menggeser kurva permintaan agregat ke kiri pada diagram permintaan agregat, menunjukkan penurunan dalam jumlah barang dan jasa yang diminta pada setiap tingkat harga. Ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti selama resesi ekonomi, ketika terjadi penurunan dan pengeluaran investasi di seluruh ekonomi. Ditunjukkan pada kurva penurunan permintaan agregat, di mana permintaan atau pengeluaran agregat AE sama dengan Y. Ini bisa terjadi perubahan antara AE0 ke AE1. Pengeluaran pemerintah akan mengalami titik equilibrium yang ditandai dengan AE sama dengan Y yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional, di mana titik Y0 dan Y1 akan mengeluarkan atau menunjukkan titik pendapatan nasional yang berubah dari Y0 ke Y1 yang dipengaruhi oleh rata-rata pengeluaran dan juga berdasarkan dari harga price rate P0 P1. Mereka akan saling mempengaruhi antara pendapatan nasional dan pengeluaran atau AE0 ke AE1. Titik temu atau titik equilibrium ditunjukkan pada titik AE sama dengan Y.